Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di dalam kelas. Baik, masalah yang dialami di dalam kelas yaitu ada dua. Yang pertama pengelolaan pengajaran, yang kedua pengelolaan kelas. Pengelolaan pengajaran, upaya guru dalam membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan khusus pengajaran secara langsung. Pengelolaan kelas supaya guru untuk menciptakan situasi kelas yang nyaman, kondusif. Selain itu, siswa juga diajak serta bertanggung jawab sehingga PBM berlangsung efektif dan efisien. Pengelolaan kelas ada tadi disebut apa itu PBM. PBM adalah pembelajaran berbasis masalah. Kondisi yang mempengaruhi PBM ada tiga, yaitu kondisi fisik, yang kedua kondisi sosial emosional, dan ketiga kondisi organisasional. Kondisi yang mempengaruhi PBM. Yang pertama ada kondisi fisik. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatkan intensitas proses pembelajaran yang mempunyai pengaruh positif terhadap mencapai tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi: yang pertama, ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Tiga, ventilasi dan pengatur cahaya. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang seperti buku. Baik, yang kedua, kondisi sosial emosional. Dalam kelas akan mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan siswa, dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Kondisi sosial emosional itu meliputi yang pertama, tipe kepemimpinan guru yang dimiliki seorang guru. Yang kedua, sikap guru. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor menentukan bagi perkembangan jiwa anak didik selanjutnya. Karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat dalam waktu mengajar saja, tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. Meningkatkan pada saat ini banyak sikap dari seorang guru tidak lagi mencerminkan sikapnya sebagai seorang pendidik karena adanya berbagai faktor yang mestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. Karenanya, masalah sikap guru dalam mengajar perlu mendapat perhatian kita semua. Suara guru. Sering suasana kelas dipengaruhi oleh sikap guru di muka kelas. Menjadi gaduh kalau guru ragu-ragu dan kelas menjadi tenang kalau guru bersikap tegas dan bijaksana. Bersikap tegas tidak sama dengan bersikap keras. Bersikap tegas berarti begini: kalau guru menyuruh murid-muridnya supaya tenang, mereka harusnya menyidahkan suruhannya. Kalau mereka belum tenang dan jangan mulai mengajar atau melanjutkan pelajaran. Kalau murid belum tenang sungguh-sungguh, kalau masih ada murid yang bercanda, bercakap-cakap, dan guru terus melanjutkan mengajar, maka percakapan itu akan menjadi menjalar dan kelas akan menjadi gaduh. Karena itu, peganglah teguh disiplin kelas, berbicara dengan tenang dan tegaskan, jangan menganggap. Baik, yang ketiga, kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua siswa secara terbuka, sehingga jelas pula bagi mereka yang akan menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Selain itu, mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin itu. Rutinitas kegiatan tersebut antara lain: pergantian pelajaran, guru berhalangan hadir, masalah antara siswa, upacara bendera, dan kegiatan lainnya. Dengan hal ini demikian, maka mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin itu. Topik pembahasan yang saya bahas adalah karya ilmiah. Adalah karya ilmiah yang merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau penulis. Pendekatan yang efektif, pendekatan pemecahan masalah, problem solving. Pendekatan ini melatih para murid untuk memecahkan masalah di dalam suatu bidang ilmu yang sedang ditempuh. Keterampilan memecahkan masalah ini dapat dikembangkan lewat seringnya latihan. Dengan keterampilan ini, para murid akan jadi manusia yang berkemampuan tinggi, kreatif, dan kritis, mandiri, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh, yaitu studi kasus, bermain peran,
roleplay, serta penelitian dan diskusi. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.